Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Anissa selaku dosen mata kuliah Psikologi Umum dan juga rekan-rekan semuanya kelas 1PA 14. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 Psikologi Umum ingin mempresentasikan tentang materi metode dalam psikologi. Tapi sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya adalah Arif Rahman Fadilah selaku moderator pada presentasi hari ini, dan juga ada rekan-rekan saya yang bernama Dea Putri Pratiwi dan juga Ines Tasya Putri Suryadi. Kita akan masuk ke materi. Pertama-tama itu ada pengertian dari psikologi itu sendiri. Apa sih psikologi itu? Psikologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, sehingga setiap pemikiran dan tingkah laku manusia tentu membuat banyak orang merasa bahwasannya ilmu psikologi merupakan ilmu yang belum pasti dan juga berkembang seiring perkembangan waktu dan lingkungan. Namun perlu diketahui bahwasannya psikologi sebagai ilmu pengetahuan merupakan hal yang kompleks, agak sulit karena perkembangan ilmu pengetahuan muncul berbagai metode penelitian yang dapat membantu mengungkap tujuan dari penelitian agar menjadi jelas dan terarah. Berikutnya ada eksperimen. Apa sih eksperimen itu? Eksperimen psikologi merupakan metode penelitian psikologi yang dilakukan peneliti dengan melakukan aktivitas untuk memanipulasi terhadap psikologi yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk menimbulkan dengan sengaja suatu gejala supaya dapat menyelidiki berlangsungnya gejala tersebut dengan persiapan yang cukup. Berikutnya ada sejarahnya. Nah, pada awalnya eksperimen itu dilakukan untuk memahami psikologi manusia dimulai pada akhir abad ke-19. Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium formal pertama pada 1879. Wundt sering disebut bapak psikologi eksperimental. Dia percaya bahwasannya eksperimen dapat membantu menjelaskan bagaimana psikologi itu bekerja dan menggunakan pendekatan ini untuk mempelajari kesadaran. Wundt menciptakan istilah psikologi fisiologis yang artinya hybrida antara gabungan antara psikologi dan fisiologi. Berikutnya adalah istilah kunci yang perlu diketahui. Apa aja sih kira-kira istilah kunci? Pertama adalah variable dependent, adalah efek yang diukur oleh eksperimen. Yang kedua ada variabel independen, merupakan variabel yang dimanipulasi oleh eksperimen. Yang ketiga adalah hipotesis atau tebakan antara dua atau lebih dari eksperimen. Yang keempat ada variabel asing, merupakan variabel lain yang juga mempengaruhi hasil eksperimen. Yang kelima adalah karakteristik permintaan, merupakan petunjuk halus yang menunjukkan apa yang diharapkan oleh eksperimen dalam eksperimen psikologi. Yang keenam ada variabel intervensi, merupakan variabel faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara dua variabel lainnya. Yang ketujuh adalah variabel yang membingungkan atau variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen tapi tidak dapat mempengaruhi semuanya. Saya Dea Putri Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan pada slide selanjutnya, yaitu proses eksperimen. Proses eksperimen itu ada 5 langkah, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi masalah untuk dipelajari, yang kedua merancang protokol penelitian, dan yang ketiga melakukan percobaan, yang keempat menganalisis data yang dikumpulkan, dan yang terakhir berbagi temuan atau biasanya secara tertulis atau melalui presentasi. Oke, selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam eksperimen psikologi. Yang pertama itu ada prosedur. Di sini peneliti harus bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua itu ada hasil. Hasil penelitian harus bisa diamati dan juga menunjukkan proses dan perlakuan eksperimen. Yang ketiga itu ada objektivitas. Di sini peneliti harus objektif dan tidak boleh dipengaruhi pendapat oleh orang lain. Yang keempat itu ada variabel. Di sini peneliti harus mengidentifikasi dan menentukan variabel-variabel kunci yang udah ditentukan pada slide sebelumnya. Yang kelima itu ada variabel eksternal. Nah, di sini variabel-variabel eksternal yang tidak terkait atau tidak relevan harus dikontrol dengan cermat. Nah, di sini ada beberapa jenis eksperimen yang mungkin digunakan peneliti saat mempelajari psikologi. Yang pertama itu ada eksperimen lab. Eksperimen lab atau laboratorium memungkinkan peneliti eksperimen dapat mengontrol variabel. Yang kedua itu ada eksperimen lapangan.
Jenis eksperimen ini bisa menjadi cara yang bagus untuk melihat respon perilaku. Yang ketiga itu ada kuasi eksperimen. Nah, eksperimen kuasi sering disebut juga dengan eksperimen alami karena para peneliti tidak memiliki kendali yang sebenarnya atas variabel independen. Nah, ada juga kelebihan dan kekurangan dalam metode eksperimen. Kelebihannya diantaranya yaitu peneliti memiliki kontrol yang tinggi atas variabel-variabelnya. Yang kedua, prosedur yang terstandarisasi sehingga eksperimen dapat direplikasi dan keandalannya dapat diuji. Yang ketiga, dapat menguji hipotesis dan menyimpulkan hubungan antara variabel. Kekurangannya, yang pertama itu, apa yang terjadi di laboratorium tidak selalu sama dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Yang kedua, kesulitan dalam representasi populasi. Yang ketiga, itu ada kesulitan menciptakan kondisi alami penelitian. Pada slide berikutnya ini ada observasi naturalistik. Observasi naturalistik adalah metode penelitian yang melibatkan pengamatan subjek di lingkungan alaminya. Observasi naturalistik adalah bentuk penelitian kualitatif yang berfokus pada pengumpulan, evaluasi, dan deskripsi data non-numerik. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengamati perilaku seperti yang terjadi dalam pengaturan alami tanpa gangguan atau upaya untuk memanipulasi variabel. Selanjutnya di sini ada cara kerja observasi naturalistik. Observasi naturalistik itu berbeda dari pengamatan terstruktur karena melibatkan melihat perilaku subjek seperti yang terjadi secara alami. Selanjutnya ada jenis metode pengamatan naturalistik. Di sini ada dua jenis metode. Yang pertama terselubung atau terbuka. Di sini artinya menyembunyikan atau mengungkapkan identitas sebagai pengamat kepada peserta yang diamati. Yang kedua itu ada peserta atau non-peserta. Artinya berpartisipasi dalam aktivitas atau perilaku sendiri atau mengamati dari pinggir lapangan. Selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan observasi naturalistik. Kelebihan observasi naturalistik diantaranya yang pertama memberikan pemahaman mendalam tentang kehidupan sehari-hari. Yang kedua, validitas ekologis yang tinggi karena pengamat perilaku di lingkungan alami. Yang ketiga, fleksibel dan sesuai untuk topik yang tidak bisa dipelajari di laboratorium. Dan yang keempat, terjangkau dan tidak terlalu mengganggu dibandingkan jenis penelitian lainnya. Selanjutnya ada kekurangan dari observasi naturalistik. Yang pertama itu adalah kurangnya kontrol ilmiah. Yang kedua itu biaya dan waktu yang tinggi. Yang ketiga, tidak dapat mengontrol variabel yang berbeda seperti di laboratorium. Yang keempat adalah perilaku subjek dapat berubah jika mereka tahu sedang diamati. Kenalkan, nama saya Nisa Putri. Saya akan membahas mengenai metode survei dan analisis sejarah kasus. Nah, metode survei adalah praktik pengumpulan data untuk suatu penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian kepada orang-orang. Biasanya, peneliti mensurvei orang-orang yang memiliki pengetahuan, wawasan, atau pengalaman tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Metode survei dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung atau wawancara dan tidak langsung atau kuesioner. Nah, secara langsung ini biasanya dilakukan secara individu dan membutuhkan lebih banyak waktu. Sedangkan tidak langsung atau kuesioner ini dilakukan secara massal dan membutuhkan lebih sedikit waktu. Kuesioner dibagi menjadi dua, yaitu kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Kuesioner tertutup jawabannya sudah tersedia, itu contohnya pilihan antara iya atau tidak. Sedangkan kuesioner terbuka jawabannya bebas. Lalu ada kelebihan dan kekurangan metode survei. Kelebihannya yang pertama memberikan berbagai macam informasi. Yang kedua hemat biaya dan efisien. Dan yang ketiga mudah dianalisis. Lalu kekurangannya yang pertama kesediaan peserta. Nah, karena survei ini melibatkan orang-orang untuk menjawab pertanyaan tentang topik tertentu, maka kesediaan peserta ini berpengaruh terhadap metode survei. Yang kedua, perbedaan semantik. Nah, meskipun
yang mensurvei ini menanyakan pertanyaan yang sama kepada setiap orang, tidak ada jaminan bahwa mereka semua memahami pertanyaan tersebut dengan cara yang sama. Nah, yang ketiga itu ada bias. Bias peserta mempengaruhi jawaban mereka. Lalu ada analisis sejarah kasus. Nah, penelitian sejarah adalah penelitian yang mempelajari kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa pada masa lampau manusia. Kriteria untuk mengembangkan kasus berasal dari single case. Studi kasus ini dikembangkan menggunakan kombinasi kriteria diagnostik dan observasi klinis. Analisis sejarah kasus ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada case history. Case history digunakan untuk penyimpanan catatan. Tujuan utamanya bukan penelitian, namun kasus-kasus ini bisa jadi berguna sebagai data dalam penelitian. Yang kedua ada casework. Casework digunakan untuk menggambarkan manajemen perawatan kesehatan untuk pasien atau populasi. Yang ketiga ada case research. Case research dimaksudkan dengan tujuan menyelidiki kegiatan atau proses kompleks yang tidak mudah dipisahkan dari konteks sosial di mana hal itu terjadi. Lalu ada proses pengumpulan data. Nah, dalam metode analisis kasus, data biasanya dikumpulkan melalui berbagai teknik, seperti wawancara, observasi, tes psikologis, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan kondisi individu yang diteliti. Data ini bisa bersifat kualitatif atau kuantitatif. Oke, baik. Sekian presentasi yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.